Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Abi dalam materi kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Saya harap anak-anakku semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Anak-anakku, marilah kita berdoa sebelum kita mulai KBM. Kita menundukkan kepala sejenak, berdoa untuk memulai kegiatan belajar agar ilmu kita bermanfaat dan dapat barokah. Untuk itu, marilah kita mulai berdoa. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab 7, meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ingin meningkatkan, ingin mengetahui sejauh mana kesabaran umatnya yang beriman, maka dia akan diberi cobaan. Dan apabila umatnya itu dapat sabar, dapat bersabar menerima cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Termasuk dalam hal ini, pada saat ini kita mengalami pandemi, sehingga kita tidak dapat belajar secara tatap muka. Ini termasuk kita diuji oleh Allah agar kita tetap optimis, agar selalu ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Intinya kita agar tetap mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak melupakan ibadah kita kepada Allah. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, kita lanjutkan. Ya, perhatikan bagan yang ada di dalam slide ini. Yang akan kita pelajari nanti antara lain membaca ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya kita memahami bacaan, ya, menghafal ayat, mengartikan per mufrodat, menerjemahkan Al-Quran, ya, yang berhubungan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang akhirnya nanti akan bermuara pada sikap mulia, ya, yang diharapkan kita setelah mempelajari dari bab ini, kita akan lebih mencintai Al-Quran, kita akan menjadi anak yang lebih optimis, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, menerapkan tawakal kepada Allah, menjauhi sikap putus asa, karena sikap putus asa itu dilarang, dan belajar dengan penuh semangat. Nah, ini yang harus kita pegang, ini tidak boleh lupa, ya, mencintai Al-Quran, menjadi anak yang optimis, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, menerapkan tawakal kepada Allah, menjauhi sikap putus asa, dan belajar dengan penuh semangat. Ya, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya.
Ya, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nanti kita lanjutkan dengan surat An-Najm 39 sampai 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Ya, marilah kita ta'awudz basmalah bersama-sama. Bagi anak-anakku yang berada di rumah bisa menirukan, salah tidak apa-apa. Ya, salah tidak apa-apa karena kita masih dalam taraf belajar. Silahkan mulutnya dibuka dan bersuara. Salah tidak apa-apa. Ya, nanti akan tahu yang benar bagaimana. Kalau diam saja tidak tahu yang benar bagaimana. Ya, silahkan kita belajar bersama-sama. Silahkan ditirukan. Pak Abi dulu atau bersama-sama? Ya, bersama-sama. Ya, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, silahkan ditirukan bersama-sama. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nanti di rumah bisa diulang-ulang lagi sampai lancar ya anak-anak ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk surat selanjutnya ya. Untuk mempersingkat waktu nanti kita batasi, kita ulang 2 kali saja. Nanti di rumah kalian buka buku paketnya dibuka atau buka Al-Qur'annya dibaca berulang-ulang hingga fasih. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, sekali lagi ya. Silakan diikuti. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, silakan diulang-ulang dan kita lanjutkan untuk surat yang ketiga. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tirukan bersama. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, sekali lagi.
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kita lanjutkan anakku. Kita masuk ke ilmu tajwid, yaitu memahami hukum bacaan qalqalah. Apa yang dimaksud dengan qalqalah? Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Nah, qalqalah dibagi dua. Yang pertama adalah qalqalah sugro dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Nih, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Untuk mempermudahnya, kita menghafalkannya dengan sebuah akronim ya. Dengan baju di toko. Ya, ba, jim, dal, to, qaf. Ya, kita lanjutkan. Qalqalah yang pertama yaitu qalqalah sugro atau kecil. Yaitu suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Ya, mohon maaf saya sembunyikan gambarnya Pak Abi biar bisa melihat sempurna. Ya. Huruf qalqalah tadi ada 5, ada ba, jim, dal, to, qaf. Sekarang contoh untuk qalqalah sugro. Ya, qalqalah sugro huruf qaf. Huruf qaf ya. Huruf qaf yang berharokat sukun ya. Ini namanya huruf qalqalah sugro. Contohnya apa? Kalla la tuti'hu wasjud waq. Waq. Ini huruf qaf tetapi diharokati sukun. Inilah yang dinamakan qalqalah sugro. Sekarang contoh untuk ta. Ya. Alladzi at'amahum at'a. Huruf ta berharokat sukun. Inilah qalqalah sugro. Huruf ba yang berharokat sukun mana ini? Nah, ini subha. Huruf ba tetapi berharokat sukun. Sekarang contoh selanjutnya adalah huruf jim. Falahum ajrun. Huruf jim berharokat sukun. Ya, ajrun. Ini qalqalah sugro. Huruf dal. Wa ma adraka. Dal berharokat sukun. Ini adraka. Ini adalah qalqalah sugro. Ya. Jadi contoh-contoh di sini adalah contoh dari qalqalah sugro. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah qalqalah kubro, yaitu qalqalah besar, yaitu suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakofkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dibanding qalqalah sugro, cara membaca qalqalah kubro memantulnya lebih kuat atau lebih mantap. Ini contoh bacaan qalqalah kubro. Ini huruf qalqalah ini ada 5. Nah, qalqalah kubro, contoh qaf yang mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, karena ini berhenti meskipun qa-nya ini berharokat fathah tetapi cara membacanya tidak khalaq tapi khalaq. Ya, berhenti memantul dan memantulnya kuat. Khalaq. Ya, khalaq. Ya, silakan sambil mengikuti ya, ditirukan. Huruf ta. Muhit. Meskipun ini tun, harokatnya dhammah tanwin, tetapi cara membacanya disukunkan, ya, dimatikan. Muhit. Contoh huruf ba. Hatob, bukan hatobi, karena berhenti, wakof, maka hatob, berharokat sukun. Contoh huruf jim, buruj, bukan buruji, tapi buruj. Contoh huruf dal, qul wallahu ahad, bukan ahadun, tetapi ahad. Ya. Demikian anak-anak untuk contoh qalqalah kubro. Tadi dari qalqalah sugro, qalqalah kubro. Ya. Terus selanjutnya untuk mengartikan surat, silakan nanti dibuka bukunya, kalian baca termasuk terjemahannya mulai dari Quran surat Az-Zumar, An-Najm dan Ali Imran. Ya. Contoh seperti ini. Qul, katakanlah,
Ya ibadiyah, wahai hambaku, alladzina, orang-orang yang asrafu, mereka lampaui. Ya, ini kalian pelajari, baca, ya. Nah, untuk selanjutnya, kandungan dari Quran surat Az-Zumar, An-Najm, dan Ali Imran yang sudah kita pelajari. Kandungannya antara lain dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Agar tidak berputus asa. Yang kedua surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Ini ada janjinya, ya. Untuk surat Ali Imran 159 berisi perintah Allah untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah. Sehingga ya antara lain yang diperintahkan surat Ali Imran ini, kita berlaku lemah lembut mulai dari tutur kata, perilaku, ya. Mulai dari dunia nyata maupun di medsos harus berperilaku lemah lembut. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki kepada siapapun dan apapun alasannya. Paham? Nah, saya kira demikian anak-anak. Terima kasih atas intensinya untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini.